Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Pemirsa, untuk mengembangkan UKM tentu harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana cara kita mengelolanya dengan efektif sehingga dapat menghasilkan pasar yang potensial. Seperti 3 liputan berikut yang akan kami sajikan untuk Anda yang merupakan contoh dari UKM yang memiliki pasar yang potensial. Kayak jamur tiram ya? Jamur tiram memang banyak digemari orang, terutama untuk dijadikan cemilan, lantaran rasanya yang renyah dan gurih. Namun siapa sangka di tangan kreatif para mahasiswa Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta yang terdiri dari Yana Bintoro, Rin Larasati Arini, Asri Mega Putri, Aida Fatia, dan Devi Utomo, jamur tiram bisa untuk mengatasi kerapuhan tulang atau osteoporosis. Caranya dengan dijadikan ekstrak jamur tiram melalui sejumlah proses, mulai dari dikeringkan, dijadikan bubuk, hingga dijadikan ekstrak melalui proses pengentalan. Penelitian ini dilakukan para mahasiswa menyusul keprihatinan mereka terkait terus meningkatnya jumlah penderita osteoporosis di tanah air, terutama dari kalangan lansia dan wanita menopause. Ternyata memang jamur tiram berpotensi untuk mengatasi osteoporosis dengan cara kandungan lovastatin yang berada di jamur tiram akan menghambat proses dari osteoklastogenesis dengan cara kami melakukan metodenya secara uji in vitro. Nah, proses penghambatan osteoklastogenesis itulah yang mengakibatkan bahwa resorpsi tulang yang mengakibatkan osteoporosis dapat dihambat. Dari penelitian para mahasiswa ini diketahui, jamur tiram sangat efektif mengatasi osteoporosis karena mengandung zat yang disebut lovastatin. Zat ini dapat menghambat proses pembentukan osteoklas dan meningkatkan diferensiasi osteoblas. Dibandingkan obat osteoporosis lain, ekstrak jamur tiram dianggap lebih murah dan aman karena berbahan herbal. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Siapa yang tidak kenal dengan empek-empek? Makanan khas Palembang tersebut sudah melanglang buana ke seluruh daerah. Bahkan pempek kini dapat ditemukan tidak hanya di Palembang dan sudah kaya akan variasi. Salah satu variasi atas makanan khas Sumatera Selatan tersebut dikreasikan oleh Dara asal Teluk Betung, Bandar Lampung, Jihan Rasika. Bersama saudaranya, dia memasarkan pempek variasi racikan keluarga. Sekilas pempek yang disajikan Jihan seperti pempek biasa pada umumnya. Namun, perbedaan baru terasa ketika lidah mencicipi pempek buatan Jihan. Bukan hanya aroma ikan, aroma sayuran sangat terasa dalam pempek tersebut. Selain itu, tekstur yang lebih lembut juga membuat pempek ini lebih bersahabat untuk dicerna. Rahasia perbedaan aroma tersebut ada pada variasi yang dikreasikan Jihan pada pempek buatannya. Selain adonan pempek dasar seperti ikan tenggiri, tepung dan telur, Jihan menggunakan labu siam untuk menumbuhkan tekstur lembut dan aroma sayuran. Ia juga menambahkan bahan istimewa sebagai isi pempeknya, seperti keju dan sosis. Yang bikin beda adalah bahan dasarnya yaitu labu dan ikan. Dan tepungnya itu cuman sebagai perekat aja, bukan bahan utama. Terus ada variasinya juga, kita isi sosis sama keju lumer biar anak-anak muda juga pada suka dan sehat untuk anak-anak karena sama aja kita makan sayur. Enak gitu loh, lembut kan. Kalau pakai lembu siam kan lembut ya. Kalau nggak pakai lembu siam ya biasa-biasa aja gitu. Saat ini Jihan memasarkan pempek labu siam buatannya melalui akun media sosial dan lapak online. Peminat pempeknya berasal dari seluruh Indonesia yang menggemari petualangan rasa. Omset per bulan Jihan dalam menjual pempek variasi buatannya bisa mencapai 6 juta rupiah. Jihan mengklaim melalui pempek variasi buatannya ini selain memperkaya kuliner Indonesia, juga bisa dijadikan alat untuk kampanye makan sayur sekaligus kampanye konsumsi makanan sehat. Dari Bandar Lampung,
Agusta Hidayatullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemberian keterampilan kewirausahaan memanfaatkan barang bekas kepada ibu-ibu ini dilakukan di Aula Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TPA Jatibarang, Semarang, Senin. Sebanyak 60 ibu-ibu PKK RW 4 Kelurahan Kedung Pane dilatih membuat tas dan dompet dari plastik bekas kemasan oleh tim penggerak PKK Kota Semarang yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Kris Septiana Hendrar Prihadi. Selama kegiatan ini, peserta dibekali teknik pembuatan tas dan dompet, mulai dari menentukan desain, pembuatan pola, penjahitan, hingga proses pemasarannya. Peserta berharap dengan pelatihan keterampilan kewirausahaan memanfaatkan plastik bekas kemasan menjadi dompet dan tas ini, mampu menjadi lahan bisnis baru yang dapat menambah penghasilan mereka. Terlebih sebagian dari peserta adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sawah bisa menambah penghasilan, bisa membantu keluarga. Buat keterampilan ibu-ibu yang nggak kerja kan bisa kerja sini toh. Melihat semangat dan kreativitas para ibu-ibu dalam mengikuti pelatihan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Kris Septiana Hendrar Prihadi akan terus mendukung kegiatan ini. Karena saya tadi melihat produk-produknya apabila memang cukup memadai akan langsung dipasarkan. Program pelatihan ini pun memberi bukti bahwa barang bekas ternyata mampu dijadikan barang berguna dan bernilai ekonomi jika diolah secara kreatif. Bahkan dengan mengkampanyekan plastik bekas, berarti turut mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan serta mengurangi timbunan sampah plastik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Warta UKM masih akan kembali dan mengajak Anda ke Mo Cafes yang berada di World Islamic Economic Forum. Tetaplah bersama kami.